Halo, perkenalkan nama saya Siska Dewianti Zega dengan NIM 2202000027. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Pengertian hukum adalah aturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dapat dituntut oleh pihak yang berwenang atau pihak yang hak-haknya merasa dirugikan. Sekarang masuk dalam pengertian keadilan. Nah, dalam bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil. Artinya tidak memihak atau memihak kepada yang benar sepatutnya tidak berwenang. Nah, keadilan adalah suatu konsep yang berarti memberikan hak pada orang yang berhak menerimanya atau menjaga hak-hak orang tersebut. Nah, jadi keadilan juga bisa diartikan sebagai sifat atau perbuatan yang adil. Keadilan dalam hukum adalah prinsip yang mengacu pada kesetaraan, keseimbangan, dan perlakuan yang adil bagi semua orang dalam sistem hukum. Jadi keadilan juga dapat menjadi landasan moral hukum dan tolak ukur sistem hukum positif. Dan kita tahu bahwa hukum itu ada tujuannya, salah satunya yaitu keadilan. Itu saja dari materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Denny William Nathanael. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang hubungan hukum dan keadilan menurut konteks perspektif hukum filsafat. Hukum dan keadilan sebenarnya merupakan dua elemen yang saling terkait. Tujuan hukum yang tertinggi adalah keadilan, yaitu mengatur segala sesuatu menurut fungsi. Hukum erat kaitannya dengan keadilan. Hukum mempunyai makna yang sesungguhnya sebagai hukum. Ia harus dipadukan dengan keadilan. Setiap hukum yang ditegakkan memerlukan keadilan, sehingga hukum tanpa keadilan tidak ada gunanya dan hukum tidak ada nilainya lagi di mata masyarakat. Dalam teori hukum, keadilan merupakan tujuan pembentukan hukum, dan pada hakikatnya, ketika manusia bertindak berdasarkan hukum, terdapat jarak antara hukum dan keadilan, sehingga pada titik ini, hukum belum mencakup keadilan proses hukum. Keadilan dalam ideal hukum merupakan perjuangan manusia, berkembang mengikuti ritme ruang dan waktu dari masa lalu hingga masa kini, dan terus berlanjut hingga manusia berhenti beraktivitas. Dalam semua keadilan itu harus diwujudkan dalam segala produk manusia harus memuat nilai keadilan. Sebab pada kenyataannya, ketidakadilan menyebabkan ketimpangan dan merugikan manusia dan alam semesta. Demikian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andreas Mangapul Samuster dengan NIM 22020035. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan keadilan menurut Plato. Baronjodo Nasution menjelaskan pemikiran Plato yang melihat unsur pemerintah memiliki fungsi. Fungsi dari penguasa ialah membagi-bagikan fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Misalkan dalam pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan giving each man his due, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu, hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan hukum, objek materialnya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan yang dimaksud. Tentang nilai keadilan yang dimaksud, terutama yang berkenaan dengan objeknya, yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Sekian presentasi dari saya, akan langsung teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Sarah Salina Samora akan menjelaskan tentang keadilan menurut John Rawls. Dari berbagai pendapat keadilan di atas, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, Plato, dan tokoh filsuf lainnya, dalam mengartikan keadilan, John Rawls mengartikan keadilan sebagai berikut, yaitu bahwa keadilan adalah sebuah kebijakan pertama dari institusi sosial, seperti halnya kebenaran dalam sistem pikiran. Suatu teori yang bagus dan elegannya harus ditolak dan direvisi jika tidak adil. Demikian juga, hukum dalam sebuah institusi tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik, harus direformasi atau dihapuskan jika itu semuanya tidak adil. Artinya, bangunan pertama yang menjadikan pijakan dalam sebuah institusi harus berlandaskan keadilan, baik keadilan secara ekonomis maupun keadilan dalam sebuah masyarakat. John Rawls mempercayai bahwa struktur dari sebuah masyarakat yang ideal yang merupakan adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli di mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan tersebut harus dipenuhi dalam masyarakat tersebut. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan menjadi dua model. Pertama, Rawls menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak. Dan yang kedua, Rawls melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial tersebut. Dalam konteks ini, bagaimana hukum dapat membentuk keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam menciptakan sebuah keadilan,
keadilan. Prinsip-prinsip utama yang harus digunakan terdapat dalam dua model. Yang pertama, Rawls menciptakan bahwa kebebasan yang sama sebesar-besarnya asalkan tetap menguntungkan semua pihak. Dan yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah. Sekian presentasi dari saya, akan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Ripka Permatasaragi dengan NIM 220200136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keadilan menurut Thomas Aquinas. Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok keadilan umum dan keadilan khusus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah keadilan umum. Keadilan umum adalah keadilan yang menurut kehendak undang-undang harus tunaikan demi kepentingan umum. Yang kedua adalah keadilan khusus. Keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan pada kesamaan dan proporsionalitas. Dan keadilan khusus ini dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsionalitas diterapkan dalam lapangan hukum privat secara umum. Yang kedua adalah keadilan komutatif, yaitu keadilan dengan mempersamakan prestasi dengan kontraprestasi. Dan yang ketiga adalah keadilan vindikatif, yaitu adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau denda ataupun ganti rugi dalam suatu tindak pidana. Misalnya, seseorang dianggap adil apabila ia menerima hukuman atau ganti rugi sesuai dengan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Niko Sulinga dengan NIM 200200139. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum dengan keadilan. Seperti kita ketahui, hukum sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Di sini, dan ada 3 fungsi ini, keadilan memiliki fungsi teratas daripada suatu hukum. Keadilan sendiri memiliki suatu pengertian yang secara singkat, yaitu menyamaratakan atau menyamakan. Nah, sebagai fungsi sosial, hubungan hukum dengan keadilan memiliki hubungan yang vertikal, di mana keadilan terletak di atas hukum. Kenapa hukum di bawahnya? Karena tanpa dasar hukum yang baik, keadilan tidak akan diukuhkan. Dalam fungsi sosial, hukum digunakan sebagai kontrol sosial, di mana dengan hukum yang baik akan diharapkan tercapainya keadilan yang baik juga. Tetapi secara praktek kita terkadang tidak mendapatkan hal seperti itu. Mengapa? Karena contohnya di negara kita Indonesia ini terdapat kesenjangan keadilan dalam hukum. Memang Indonesia memiliki hukum yang baik, tetapi bukan pengaplikasian keadilan yang termasuk baik. Nah, dalam perspektif filsafat hukum, hubungan hukum dengan keadilan memiliki suatu hubungan yang sangat erat. Mengapa? Karena dalam membuat suatu hukum diperlukan filsafat hukum. Filsafat hukum sendiri itu menjelaskan tentang bagaimana sebuah pemikiran kritis yang akan dapat membentuk suatu hukum. Nah, contoh kecil dari suatu filsafat hukum dalam hubungan hukum dengan keadilan yaitu adalah penggunaan teori-teori. Contohnya itu adalah teori hukum alam, teori positivisme, teori utilitarisme, dan yang lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jekina Terlimonjau dengan NIM 2202026. Beberapa contoh kasus dari hubungan keadilan dan hukum. Contoh kasus yang pertama, kasus keadilan restoratif. Contoh, seorang remaja mencuri di sebuah toko. Dalam pendekatan keadilan restoratif, alih-alih penjara pihak yang terlibat, remaja, pemilik toko, dan masyarakat duduk bersama untuk membahas dampak dari tindakan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerugian dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dalam filsafat hukum, pendekatan ini dapat dianalisis melalui teori keadilan John Rawls yang menekankan pentingnya memulihkan keseimbangan sosial dan memberi kesempatan kedua bagi individu. Kedua, kasus diskriminasi dalam pekerjaan. Contoh, seorang wanita melamar pekerjaan dan memenuhi semua kualifikasi, tetapi ditolak karena di kebijakan perusahaan yang lebih memilih pria untuk posisi tertentu. Perspektif filsafat hukum, teori keadilan distributif, seperti yang dikemukakan oleh Robert Nozick, dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut adil atau tidak. Dari sudut pandang hak asasi manusia, penolakan tersebut melanggar prinsip kesetaraan dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Dermawan Arhab dengan NIM 220200438. Saya akan menjelaskan tentang simpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Keadilan artinya tidak memihak atau memihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang.
Hubungan dari kedua materi ini, hukum dan keadilan, memiliki korelasi yang erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Salah satu prinsip yang harus diwujudkan dengan diterapkannya hukum adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam hukum berarti hukum yang berlaku dalam masyarakat haruslah berlaku secara merata, tanpa memandang bulu. Adapun upaya-upaya yang telah distrukturkan oleh pemerintahan yang berdasarkan oleh hukum untuk menjaga keadilan daripada hukum adalah hadirnya hakim dalam sistem hukum. Hakim bertujuan untuk memastikan terjalannya kepastian, keadilan, dan keuntungan hukum. Tugas utama hakim adalah untuk memberi keputusan, bukan menghadirkan keadilan berdasarkan persekongkolan. Apabila seseorang yang oleh negara dipercayakan sebagai hakim bertindak semena-mena, maka akan berdampak buruk demi berjalannya hukum di negara ini.